kabar nih? Semoga stay safe, healthy ya. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indah Anugrah Gultom, biasa disapa Indah, dengan NIM 2003-20092 untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6B, yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, STT MP. Di video ini saya akan menjelaskan tentang negosiasi bisnis. Nah, teman-teman tahu nggak negosiasi itu apa dan bagaimana ya kira-kira di negosiasi bisnis bekerja dalam kehidupan kita? Yuk pelajari sama-sama. Negosiasi atau biasa disebut perundingan adalah upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Oh, negosiasi itu begitu ya ternyata. Terus, bagaimana dan seperti apa realitas negosiasi? Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ada sebuah pernyataan yang kira-kira bunyinya begini. Negosiasi itu melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan. Akan tetapi, kenyataannya, tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dapat dikatakan realitas negosiasi itu yaitu proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan, di mana negosiasi mencakup tawar-penawar, pembicaraan, diskusi, dan sebagainya. Dari situ, yang perlu kita ketahui, konsep akapah adalah apa yang kita inginkan. Yang kedua, konsensus apa yang kita ingin miliki. Yang ketiga, alternatif yang kita miliki. Dan yang keempat, pihak yang kita hadapi. Yang kelima, apa yang ingin kita katakan. Oke, setelah kita mengetahui realitas negosiasi, kira-kira di waktu kapan negosiasi dibutuhkan? Yuk kita simak baik-baik ya. Negosiasi dibutuhkan ketika ada pertentangan, kemudian ketika ada pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, dan peluang berkompromi. Nah, ketika pertentangan kepentingan itu terjadi, di saat itu juga peran negosiasi muncul dan memberikan manfaat seperti, mari kita lihat. Seperti tercapainya tujuan melalui negosiasi membuat apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar ketika kita merasa memegang kendali dikarenakan harus mengambil inisiatif dan kesepakatan terbaik. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Kesepakatan kedua belah pihak membuat terjalinnya hubungan yang harmonis. Dan yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak dapat mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan. Nah, sampai di sini teman-teman udah mulai paham ya gimana cara negosiasi bekerja.
Untuk lebih mengenal lebih dalam lagi, ada dua perbedaan yang paling menonjol dalam negosiasi. Yang pertama, negosiasi yang sukses. Gimana maksudnya? Gimana di dalamnya melibatkan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Nah, setiap pihak mengembangkan pemahaman tentang bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaannya, yang mana kedua belah pihak tersebut menerima dengan hasil baik. Yang kedua itu ada negosiasi konvensional. Dijelaskan dengan kondisi fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Nah, modelnya kurang lebih menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman di atas, teman-teman bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam negosiasi yang efektif? Perhatikan ya. Nah, langkah awal yaitu langkah awalnya dapat kita lihat di dalam slide. Yang pertama, mampu memisahkan perasaan pribadi dan masalah yang dihadapi, di mana kita itu fokus kita kepada masalah, bukan lagi yang terlibat. Yang kedua, jangan terjebak perdebatan emosi. Sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Semakin banyak memungkinkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Yang keempat, kesepakatan harus didasarkan kriteria yang objektif. Jangan terjebak penampilan. Lakukan cost-benefit analysis terhadap alternatif yang ada. Wah, langkah-langkahnya boleh dicoba ya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan negosiasi, bakalan disebut sebagai negosiator, di mana kita harus mempunyai profil sebagai berikut. Yang pertama itu profil kita itu sebagai konektor, berpenampilan tenang dan penuh perhatian serta santun. Ditandai dengan fokusnya kepada orang lain, ditandai juga dengan ruangan yang rapi. Tipsnya dalam negosiasi dengan konektor harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Yang kedua itu ada networker atau penjaring. Pembawaannya itu senang, heboh, dan ramai. Ditandai dengan fokusnya kepada obrolan ringan. Tipsnya dalam negosiasi dengan networker, jelaskan apa manfaat negosiasi untuk perusahaan. Dan yang ketiga itu ada produser, berorientasi pada tujuan. Meminta gambaran secara umum, ditandai dengan berpikir, bergerak, dan berbicara dengan cepat. Tipsnya dalam negosiasi dengan produser, mengutamakan deal, relasi urusan kedua. Yang keempat itu ada analyzer. Analyzer itu keakuratan data, tidak suka berputar-putar, ditandai dengan memberikan jawaban melalui email atau surat resmi. Tips dalam menghadapi negosiasi dengan analisa, siapkan dukungan data secara lengkap. Setelah kita paham konsep-konsep negosiasi dan cara negosiasi bekerja, yang terakhir kita harus memahami elemen-elemen penting agar sukses bernegosiasi. Mau nggak tahu caranya? Yuk kita bahas. Dimana kita
mempersiapkan waktu persiapan yang memadai. Yang kedua, kita mempunyai sasaran yang jelas. Yang ketiga, kita memahami pokok permasalahan. Yang keempat, kita paham strategi atau rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima itu taktik negosiasi yang tepat. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini teman-teman, semoga teman-teman ngerti dan paham melalui video ini. Jika ada kata-kata yang kurang atau kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. See you. Thank you.